Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda hari ini? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Jangan lupa sebelum memulai pembelajaran hari ini, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita memasuki tema baru, tema terakhir pada pembelajaran kelas 3 ini, yaitu tema ke-8 atau 3H, Pranja, Muda, Karana, Pramuka. Apa itu pramuka? Nanti akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Silahkan disiapkan bukunya. Baiklah, untuk pelajaran pertama kita mulai dengan pelajaran SBDP. Hari ini kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berkaitan dengan tema kita, yaitu pramuka. Judul lagunya adalah Pramuka Sejati, ciptaan dari A.T. Mahmud. Bagaimana lagunya? Silahkan dengarkan video berikut ini. Hai adik-adik, tahukah kamu makna lambang gerakan pramuka? Kalau belum, simak penjelasan Ibra Media tentang makna lambang gerakan pramuka. Bentuk lambang gerakan pramuka adalah siluet tunas kelapa atau bayangan tunas kelapa. Sehingga, tanda pengenal tetap gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Karena tunas kelapa memiliki sifat, nilai, norma, serta sifat wajib diteladani oleh seorang anggota gerakan pramuka. Penciptanya adalah Sunarjo Atmo Dipuro. Dasar hukum lambang gerakan pramuka ditetapkan oleh Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 06-KN-72 pada tanggal 31 Januari tahun 1972. Lambang pramuka. Teman-teman Smart Point, ayo kita belajar mengenal lambang pramuka dan maknanya. Teman-teman, tahukah kamu apakah lambang pramuka kita? Lambang pramuka kita adalah tunas kelapa. Mengapa dipilih tanaman tunas kelapa sebagai lambang pramuka?
Alasan dipilihnya tunas kelapa sebagai lambang pramuka adalah: pertama, buah kelapa dapat bertahan lama dalam segala keadaan. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, kuat, ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan, dalam menembus segala ujian, dan kesukaran untuk mengabdi pada tanah air dan bangsa Indonesia. Kedua, pohon kelapa dapat tumbuh di mana saja, melambangkan bahwa pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat dimanapun berada dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Ketiga, pohon kelapa tumbuh menjulang lurus ke atas, melambangkan bahwa tiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni yang mulia dan jujur. Dan ia tetap tegak, tidak mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu. Keempat, akar kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah, melambangkan tekad dan keyakinan tiap pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata. Kelima, kelapa adalah pohon yang serbaguna, dari ujung atas hingga akarnya. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia, serta pada umat manusia. Nah, itu adalah lambang pramuka beserta dengan maknanya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Untuk pelajaran matematika hari ini, silakan buka buku halaman 5. Pada kegiatan pramuka, salah satunya adalah membuat tandu menggunakan tongkat dan tali. Coba kita perhatikan gambar tandu ini. Maka, dari gambar tandu ini, ada bentuk anyaman tali yang berbentuk seperti ini. Nah, seperti segitiga tapi tidak ada tutupnya ya. Nah, di sini. Nih. Nah, inilah yang dinamakan dengan sudut. Apa itu sudut? Sudut adalah daerah pertemuan dua garis. Sedangkan titik pertemuan dua garis tersebut dinamakan titik sudut. Jadi, sudut itu adalah ini. Daerah pertemuannya, daerah pertemuan garis. Misalnya ini ada garis A dan ini garis B. Garisnya, maka daerah yang dibentuk oleh pertemuan dua garis A dan B adalah daerah sudut. Ini adalah sudut. Sedangkan titik sudut adalah ini. Yang lancip ini, yang luncip, yang runcing, ini adalah titik sudut. Nah, ini adalah titik sudut. Jadi, beda ya antara sudut dan titik sudut. Sudut adalah daerah pertemuannya, sedangkan titik sudut adalah titik pertemuan. Nah, ini kan bertemu garis A dan B. Menyatu, bertemu di ujung sini. Nah, ujung inilah yang disebut titik sudut. Jadi, tentang sudut dan titik sudut, semoga Ananda mengerti ya. Jangan lupa digarisbawahi. Kemudian, apa itu sudut? Sudut tadi adalah daerah pertemuan dua garis jika ada gambar seperti ini. Nih, ini membentuk sudut dan ini tidak membentuk sudut. Kenapa? Padahal ini ada dua garis, ya. Nah, sama-sama ada dua garis. Untuk suatu dua garis bisa dikatakan membentuk sudut, yaitu adanya titik sudut, yaitu titik pertemuan. Nah, jadi ini garis ini bertemu di sini. Ada titik sudutnya, maka akan terbentuk sudut di sini. Ini juga terbentuk sudut di sini. Dua garis ini, nih, yang gambar pertama ada dua garis. Tapi apakah ada pertemuan titik sudutnya? Tidak ya, ini jauh di sini. Ini juga tidak berdekatan, tidak menyatu, berarti tidak ada titik sudutnya. Maka jika tidak ada titik sudut, sudah pasti tidak terbentuk sudut. Nah, seperti ini juga. Ini tidak bertemu garisnya. Apalagi ini garis melengkung ya. Tidak bertemu sudutnya sehingga tidak membentuk sudut.
Selanjutnya kita pahami lagi apa itu sudut. Jika di sini ada garis-garis pada titik-titik ujung, di sini A, di titik sudutnya dinamakan B, dan di sini C, maka dua garis yang membentuk sudut itu disebut kaki sudut. Nah, garis ini, garis AB ini namanya kaki sudut, dan juga garis BC adalah kaki sudut ya. Jadi dua garis yang membentuk sudut disebut dengan kaki sudut. Terus sudut ini dinamakan apa? Sudut ini dinamakan sudut ABC atau CBA. Jadi semua titik-titik garis ini disebutkan secara berurutan. Jadi ini dinamakan dengan sudut ABC atau sudut CBA. Sedangkan kaki sudutnya adalah BA atau BC. Jadi itu tentang sudut. Sampai di sini semoga Ananda paham ya mengenai sudut, kaki sudut, dan titik sudut. Selanjutnya buka buku pada halaman 6. Kalian kerjakan nomor 2, ini dikumpul ya. Dikumpul. Jadi lingkarilah gambar yang membentuk sudut. Antara gambar A, B, C, D, dan E, yang mana saja yang membentuk sudut ya. Jadi kalian lingkari nomornya yang membentuk sudut. Silahkan dikerjakan dan dikumpul, jangan lupa ya. Hari ini kita akan belajar lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Lambang burung Garuda menggambarkan kebesaran dan kekuatan. Yuk kita belajar bersama-sama. Arti lambang Garuda Pancasila berdasarkan jumlah bulunya. Pada bagian sayap terdapat 17 helai bulu, menunjukkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada bagian ekor terdapat 8 helai bulu, menunjukkan bulan proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan Agustus. Pada bagian bawah perisai terdapat 19 helai bulu, dan pada bagian leher terdapat 45 helai bulu, menunjukkan tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945. Hal ini berarti jumlah bulu yang terdapat pada setiap bagian menunjukkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sekarang kita akan membahas bagian lain yang terdapat dalam lambang Garuda Pancasila. Pada leher burung Garuda terdapat perisai yang menyerupai jantung. Dalam perisai tersebut terdapat garis melintang menandakan bahwa Indonesia dilalui garis khatulistiwa. Terdapat gambar-gambar yang menunjukkan lambang sila-sila Pancasila. Sila pertama bergambar bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua bergambar rantai emas, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga bergambar pohon beringin, yaitu persatuan Indonesia. Sila keempat bergambar kepala banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima bergambar padi dan kapas, yaitu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain gambar pada perisai tersebut, kaki burung Garuda juga mencengkeram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sekian dulu ya pembahasan untuk lambang-lambang Garuda Pancasila. Sampai ketemu lagi. Setelah kalian mendengarkan penjelasan tentang gambar burung Garuda sebagai lambang negara, silahkan buka bukunya pada halaman 10. Kalian jawab pertanyaan nomor 1 ini. Ini dikumpul. Di sini ada 2 pertanyaan. Jelaskan bagian pada gambar yang menunjukkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang B, jelaskan bagian pada gambar yang menunjukkan letak negara Indonesia yang dilintasi garis khatulistiwa. Jadi kalian jawab pertanyaan ini berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi mengenai lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda ya. Kalian jawab dan kalian kumpul juga. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat Ananda mengerti semua. Jika Ananda masih kurang paham, langsung saja hubungi Ibu. Jangan malu untuk bertanya dan jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya hari ini ya. Tugas hari ini hanya ada 2, ingat ya. Jadi mengamati lambang Garuda dan juga menentukan yang mana garis membentuk sudut dan garis yang tidak membentuk sudut ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Kita akhiri pelajaran hari ini. Let's say alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa jangan lupa like, subscribe dan komen.